Shalom anak-anak. Senang sekali hari ini Miss bisa bertemu kembali dengan kalian dalam ibadah siswa Sekolah Kristen Kalam Kudus Jakarta. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami dapat memahaminya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini Miss Novi mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema rajin membaca Alkitab. Menurut kalian, apa itu Alkitab? Apakah Alkitab adalah firman Allah atau Alkitab berisi firman Allah? Mana yang menurut kalian benar? Alkitab adalah firman Allah atau Alkitab berisi firman Allah? Wow, betul sekali. Jawaban yang benar adalah Alkitab adalah firman Allah. Kalian tahu tidak? Alkitab ini terdiri dari berapa kitab? Betul. Alkitab kita ini terdiri dari 66 kitab yang terbagi menjadi dua, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Seluruh Alkitab ini adalah firman Allah. Jadi kalian tidak bingung lagi, ya. Kalian sudah paham bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat seorang tokoh Alkitab yang bernama Timotius? Apakah ada yang masih ingat? Timotius adalah tokoh Alkitab yang sangat baik untuk kita contoh. Salah satunya adalah dalam hal rajin membaca Alkitab. Sejak kecil Timotius sudah terbiasa belajar kitab suci. Sehingga ketika dewasa Timotius menjadi pelayan Tuhan yang setia. Dan Timotius sudah sangat memahami tentang kasih Allah. Timotius sudah memahami tentang karya keselamatan dalam Tuhan Yesus. Apakah kalian tahu siapa ya yang mengajarkan Timotius untuk rajin membaca Alkitab? Orang yang mengajarkan Timotius menjadi anak yang rajin membaca Alkitab adalah ibu dan neneknya. Ayo, siapa di antara kalian yang tahu nama ibu dan nenek Timotius? Nama ibu Timotius adalah Eunike dan neneknya bernama Louis. Ya, mereka berdua inilah yang mengajarkan Timotius untuk rajin membaca Alkitab, sehingga Timotius memiliki pengetahuan yang baik tentang kasih Allah. Timotius juga memiliki pengetahuan yang baik tentang karya keselamatan Tuhan Yesus. Nah, hari ini Miss mau mengajak kita semua membuka Alkitab kita dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Kita membaca ya, 2 Timotius 3 ayat 16. Miss akan membacakan untuk kita semua. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah manfaat Alkitab menurut 2 Timotius 3 ayat 16. Ada 4 manfaat. Yang pertama, untuk mengajar. Maksudnya bagaimana ya? Kenapa Alkitab berfungsi untuk mengajar? Karena ketika kita membaca Alkitab, kita belajar banyak hal. Yang kedua, manfaat yang kedua adalah untuk menyatakan kesalahan. Jadi,
Dengan kita membaca Alkitab, kita tahu mana perbuatan-perbuatan yang salah. Contohnya begini, misalnya ya, kemarin kita berbohong. Nah, ternyata kita membaca di Alkitab, ternyata kita tidak boleh berbohong. Kita tidak boleh mengatakan saksi dusta. Nah, berarti kita jadi tahu nih, oh ternyata berbohong itu dosa dan tidak boleh dilakukan. Manfaat yang ketiga, yaitu untuk memperbaiki kelakuan. Jadi dengan kita membaca Alkitab, kita itu tahu mana yang salah. Kemudian setelah kita tahu hal itu salah, maka kita bisa memperbaiki diri kita. Dengan kita rajin membaca Alkitab, maka semakin hari kita akan menjadi anak yang semakin baik. Lalu manfaat yang keempat adalah untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah 4 manfaat Alkitab menurut 2 Timotius 3 ayat 16. Nah, anak-anak, Alkitab ini adalah firman Allah. Alkitab itu seperti cermin. Ya, jadi ketika kita membaca Alkitab itu kita jadi melihat diri kita. Wah, apakah hidup kita ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum? Ya, jadi Alkitab ini sangat bermanfaat untuk kita. Maka dari itu, kita semua harus rajin membaca Alkitab. Kenapa ya? Kita harus rajin membaca Alkitab. Kenapa kita harus membaca Alkitab ini? Ada 3 alasan. Yang pertama, karena Alkitab adalah kebenaran. Alkitab, seluruh Alkitab ini yang adalah firman Allah, itu adalah sebuah kebenaran. Alkitab benar tanpa salah. Lalu yang kedua, dengan membaca Alkitab, kita bisa tahu tentang kasih Allah yang begitu besar. Allah mengasihi semua orang. Ya, kita bisa tahu nih bahwa Allah menciptakan dunia ini untuk semua orang. Allah menciptakan matahari untuk bisa dinikmati oleh semua orang. Baik orang baik atau orang jahat, semuanya bisa sama-sama menikmati matahari. Ya, Tuhan juga memberikan tumbuh-tumbuhan, bulan, bintang, ya semua itu boleh dimanfaatkan atau boleh dirasakan oleh semua orang. Itulah kenapa Allah dikatakan Allah mengasihi semua orang. Dengan membaca Alkitab ini kita tahu kasih Allah yang begitu besar. Terlebih dengan membaca Alkitab ini kita tahu anugerah Allah yang terbesar dalam hidup kita. Alasan yang ketiga kenapa kita harus membaca Alkitab, yaitu supaya kita tahu karya keselamatan Yesus Kristus. Dengan membaca Alkitab ini kita akan diberitahu atau kita akan menjadi tahu tentang karya yang sudah Tuhan Yesus lakukan, yaitu karya keselamatan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia rela mati di atas kayu salib. Dia rela menderita untuk kita. Dia disalibkan bukan karena dia berdosa. Tuhan Yesus disalibkan bukan karena dia bersalah. Tetapi Tuhan Yesus disalib karena mengasihi kita. Karena mau menggantikan kita. Kita yang seharusnya dihukum, Tuhan Yesus gantikan itu. Lalu dengan membaca Alkitab ini kita juga tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit. Dan kebangkitan Tuhan Yesus itulah yang memberikan kita kehidupan kekal. Jika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah ya kenapa kita sangat penting nih. Kenapa kita harus rajin membaca Alkitab ini? Karena dengan rajin membaca Alkitab ini kita bisa tahu kasih Allah tentang karya keselamatan Allah di dalam hidup kita. Alkitab ini sangat penting untuk kita baca setiap hari.
Lalu bagaimana ya cara membaca Alkitab yang benar? Pastinya yang pertama kita harus berdoa dulu. Ya, supaya apa? Supaya Allah memimpin kita, supaya Allah menolong kita sehingga kita bisa memahami firman Tuhan. Kita harus berdoa terlebih dulu supaya Tuhan menolong kita memahami firman Tuhan. Lalu dengan cara yang kedua adalah dengan membaca dengan penuh ucapan syukur. Membaca Alkitab jangan dengan terpaksa, jangan dengan berkeluh kesah, jangan dengan marah-marah. Karena ketika kalian membaca tidak dengan sungguh-sungguh, kalian membaca dengan mengeluh, kalian tidak akan tahu, kalian tidak akan paham firman yang akan disampaikan oleh Tuhan. Maka dari itu kita harus membaca dengan penuh ucapan syukur, dengan sungguh-sungguh, dengan rasa terima kasih kepada Tuhan. Lalu cara yang ketiga yaitu adalah dengan melakukan firman Tuhan. Kita bukan hanya mau menjadi pembaca, tetapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ketika firman Tuhan mengatakan kita harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati kita, maka kita harus lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita menaati Tuhan. Kita menggunakan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Lalu ketika firman Tuhan mengatakan kasihilah sesamamu manusia, maka di dalam kehidupan sehari-hari kita pun harus menunjukkan kasih kepada sesama, kasih kepada keluarga, kasih kepada teman. Ya, itulah firman Tuhan hari ini. Kita harus rajin membaca Alkitab dan kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Tuhan, ajari kami untuk menjadi pelaku firman. Ajari kami untuk rajin membaca firman Tuhan, sehingga kami dapat mengetahui tentang kasih Allah dan karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan lebih baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Itulah firman Tuhan yang dapat kami sampaikan. Selamat menjadi pembaca dan pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.